Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Hermawan, NIM H2A020087. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Baik, di sini saya akan melakukan tata cara prosedur pengambilan darah. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah prosedur sebelum pemeriksaan. Yang pertama itu lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien senyaman mungkin. Yang kedua, cek detail pasien, identifikasi pasien dengan benar sesuai data yang telah dilampirkan sesuai permintaan. Yang ketiga, beri penjelasan ke pasien tentang tujuan pengambilan darah, lalu bagaimana prosedur akan dilaksanakan, dan selanjutnya meminta pasien persetujuan tindakannya. Yang keempat, verifikasi pasien, misalnya apakah sedang puasa, lalu mengonsumsi obat-obatan, dan catat keterangan tersebut. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan sampling darah Bapak di vena Bapak ya Pak. Baik, di sini apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak bersedia. Sebelumnya, apakah Bapak sedang berpuasa atau mengonsumsi obat-obatan Bapak? Oh tidak, baik. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dan mempersiapkan alatnya ya Bapak. Baik, selanjutnya alat yang saya gunakan di sini ada spuit 3 cc, lalu ada penampung darah, lalu ada turniken, lalu ada handscoon, lalu ada alkohol swab, lalu ada plester juga, dan lalu ada kapas juga tidak lupa. Baik, selanjutnya saya akan memasangkan handscoon. Baik, di sini saya sudah memakai handscoon, lalu minta pasien meluruskan lengannya. Nah, sehabis itu, pilihlah lengan yang banyak menggunakan aktivitas pasien tersebut. Minta pasien mengepal tangannya. Dan selanjutnya, pasang tali pembantu atau tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipat siku. Pembendungan vena tidak perlu ikatannya erat-erat. Bahkan sebaiknya cukup untuk memperlihatkan dan agak menunjukkan vena. Lalu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan darah vena saat pemasangan tourniquet. Yang pertama, meliputi pemasangan dalam waktu yang lama dan terlalu berat dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Yang kedua, melepas tourniquet sesudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. Lalu selanjutnya, pilih bagian vena mediana cavity dan lakukan perabaan untuk memastikan posisi vena. Nah, vena ini terasa seperti pipa kecil, elastis, memiliki dinding kecil, dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengukuran dari arah lengan atau siku, atau kompres hangat selama 5 menit di daerah lengan. Lalu, bersihkan kulit di daerah lengan ini menggunakan kapas alkohol 70%. Jika sudah kering, jangan dipegang lagi. Lalu, tusukkan vena dengan lubang jarum menghadap ke atas menggunakan spuit ini. Lalu, bagian jarum yang sudah masuk ke vena, darah akan masuk ke spuit. Usahakan sekali menusuk. Lalu, beberapa hal yang penting yang harus dilakukan dalam penusukan vena. Yang pertama, penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masuknya cairan jaringan sehingga dapat mengakibatkan pembekuan. Di samping itu, penusukan berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematom. Lalu yang kedua, tusukan jarum yang tidak tepat masuk ke dalam vena menyebabkan darah besar dan mengakibatkan hematoma. Ketiga, kulit yang ditusuk dibasuh basah lalu alkohol menyebabkan hemolisis. Sampel akibat konsentrasi oleh alkohol, rasa terbakar, dan seperti rasa nyeri juga yang berlebihan pada pasien yang ditusuk. Selanjutnya, setelah volume darah dianggap cukup, lepaskan tourniquet.
Sehabis melepaskan turnikoen, pasien diminta untuk genggamannya dilepas. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Selanjutnya, lepaskan kapas di tempat suntikan. Di tempat suntikan ini dan lepas jarum. Dan tekan kapas beberapa saat. Lepaskan jarum, kapas dilepas, lalu plester kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum turnikoen dibuka. Oke. Selanjutnya, tampung darah. Tampung darah dengan membuka jarum dipindahkan pada tabung. Dengan mencopot ujung jarum, dipindahkan ke tabung. Saya pindahkan ke tabung. Jika pemeriksaan tidak langsung, maka diberi koagulan. Ini sudah saya pindahkan ke tabung. Lalu beri sampel pada dinding tabung yang akan diperiksa. Saya beri sampel. Nah, sudah cara beri sampel saya letakkan. Habis itu, beberapa hal yang penting dalam menampung sampel darah adalah: yang pertama, darah dari spuit harus dimasukkan ke dalam tabung dengan cara melepaskan jarum lalu mengalirkan darah perlahan-lahan melalui dinding tabung. Lalu, memasukkan darah dengan cara ditempatkan, apalagi tanpa melepas jarum, berpotensi menyebabkan hemolisis. Lalu ada homogenisasi sampel jika menggunakan antikoagulan dengan cara memutar-mutar, diputar gini 4-5 kali, atau membolak-balikan tabung 5 kali 10 kali dengan lembut. Mengocok sampel menyebabkan hemolisis. Baik. Selanjutnya, buang sampah infek virus di tempat sampah yang sudah disediakan. Baik, saya buang. Baik, alhamdulillah pengambilan sampel darah sudah selesai, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.